Ada, tunggu bentar. One, two, three. Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube aku, Nabila Pelangi. Di video kali ini aku mau menjelaskan seputar jalur mandiri. Mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham apa sih jalur mandiri itu sebenarnya, dan kenapa biaya perkuliahan jalur mandiri itu lebih mahal daripada jalur seleksi nasional sebelumnya. Dan juga apakah peserta jalur mandiri itu udah pasti diterima di PTN. Oke, sebelum itu ada baiknya kalian klik subscribe dulu, like dan komen, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian agar video ini jadi lebih bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, di sini aku akan membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu apa sih sebenarnya jalur mandiri itu. Yang kedua, apakah jalur mandiri itu berbayar dan berapa sih biaya pendaftarannya? Dan yang ketiga, apakah peserta jalur mandiri itu udah pasti lolos? Dan yang keempat, yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang, kenapa sih biaya perkuliahan jalur mandiri itu lebih mahal daripada jalur seleksi nasional lainnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi lanjut aja ke pembahasannya. Jalur mandiri atau ujian mandiri premium itu merupakan nama atau sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk menyebutkan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jalur mandiri ini biasanya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, jalur mandiri itu dilaksanakan secara tidak seragam. Jadi kalian harus banget ikutin kapan jadwal jalur mandiri di PTN yang kalian mau ikuti. Dan perlu kalian ingat juga, jalur mandiri itu berupa tes tertulis. Jadi kalian harus banget prepare alat tulis sebelum ujian. Jadi kalian nggak keteter pada saat ujian nanti. Ya, jalur mandiri itu berbayar guys, sama seperti SBMPTN. Namun berbeda dengan SBMPTN yang biaya pendaftarannya itu serentak, seragam ke seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sedangkan biaya pendaftaran jalur mandiri itu tergantung pada kebijakan di masing-masing perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan jalur mandiri. Untuk biaya pendaftaran jalur mandiri standarnya itu sebesar Rp250.000. Tapi aku kurang tahu, mungkin ada yang lebih mahal atau lebih murah dari itu. Kalian bisa komen di bawah. Nah, ini banyak banget yang dibicarakan orang-orang bahwasannya jalur mandiri itu udah pasti diterima, dan untuk ujiannya itu hanya formalitas. Tapi guys, sebenarnya peserta jalur mandiri itu belum tentu diterima, karena menurut pengalaman pribadi aku, ada teman tetangga aku, dia ikut jalur mandiri juga sama kayak aku kemarin. Pada pengumuman dia tidak lulus, dan ada juga kenalan pada saat ujian dia dinyatakan tidak lulus. Jadi kalau dilihat dari segi pendaftar peserta ujian mandiri ini memang lebih sedikit dari SBMPTN, dan dari segi keketatan dan persaingannya juga lebih rendah dari SBMPTN. Tapi kalian tidak boleh sepele dan tidak boleh lengah dengan saingan-saingan kalian. Mungkin mereka usahanya lebih maksimal, jadi kalian tidak boleh melupakan hal itu. Kalian harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar kalian bisa lulus di PTN favorit kalian, di PTN yang kalian inginkan. Tapi lain cerita di kampus-kampus terbaik di Indonesia seperti di UI, UGM, atau ITB, dan kampus terbaik lainnya, mungkin keketatan dan persaingan di jalur mandiri itu setara dengan SBMPTN. Dan poin yang terakhir, yang keempat, itu banyak banget yang dipertanyakan orang-orang, kenapa sih biaya perkuliahan jalur mandiri itu mahal banget? Dan pasti kalian pernah dengar bahwasannya jalur mandiri itu ada ditetapkan yang namanya uang pangkal.
Nah, di sini aku mau menjelasin. Pertama, seperti yang kita ketahui, banyak perguruan tinggi negeri yang sudah memakai yang namanya sistem uang kuliah tunggal atau disebut juga dengan UKT. Nah, uang kuliah tunggal ini dibayar sekali di setiap awal semester. Besar kecilnya uang kuliah tunggal ini atau UKT ditetapkan berdasarkan pekerjaan orang tua kita atau wali yang bertanggung jawab atas mahasiswa yang bersangkutan. Kenapa sih harus ada uang pangkal untuk peserta jalur mandiri? Nah, sebenarnya guys, faktanya itu ternyata perguruan tinggi negeri ini tidak sembarangan menetapkan yang namanya uang pangkal. Uang pangkal itu tercantum pada peraturan Permenristekdikti nomor 22 tahun 2015 tentang biaya kuliah atau uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, PTN dapat memungut uang pangkal atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program sarjana dan program diploma yang terdiri atas mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa dari jalur kerjasama, dan mahasiswa dari jalur seleksi mandiri. Jadi itu guys, dasar dari adanya uang pangkal pada jalur mandiri. Jadi sebenarnya itu bukan asal-asalan ditetapkan adanya uang pangkal atau menurut kalian itu pungli, pungutan liar. Jadi itu bukan. Jadi uang pangkal itu memang ada pada peraturan Permenristekdikti. Jadi itu guys, itu aja yang bisa aku share ke kalian seputar jalur mandiri. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam menginformasikan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti sebelumnya aku ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian agar video ini bisa jadi lebih bermanfaat bagi semua orang. Oke, itu saja dari aku. See you on next video. Bye.